Selamat datang di video kelompok kami. Hari ini kita akan membahas CEO dari salah satu aplikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, Facebook. Siapa yang tidak mengenal Facebook dan sosok Mark serta bagaimana lika-liku perjuangannya akan kita bahas dalam video berikut ini. Sebelum masuk topik pembahasan, berikut adalah pengisi suara di kelompok kami. Mark Elliot Zuckerberg lahir di Dobbs Ferry, Westchester County, kota New York. Anak dari Edward Zuckerberg, seorang dokter gigi, dan Karen Kemner, seorang psikiater. Masa kecil Mark mungkin berbeda dengan masa kecil pada umumnya, di mana Mark suka mengotak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer, dan belajar membuatnya. Ayahnya membelikan komputer sejak umur 8 tahun. Ketika sekolah menengah Philip Exeter Academy, dia membuat plugin MP3 player Winamp bersama rekannya DeAngelo. Apa itu plugin? Plugin adalah program komputer yang biasa berinteraksi dengan aplikasi seperti web browser atau email untuk keperluan tertentu. Alasan mereka membuat plugin untuk menghimpun kesukaan orang terhadap aneka jenis lagu, lalu membuat playlist sesuai selera mereka. Berpisahnya rekan. Mereka mengirim program ke berbagai perusahaan seperti AOL atau yang disebut American Online dan Microsoft. Dan pada tahun terakhir, ia direkrut kedua perusahaan untuk suatu proyek. Nah, ketika memasuki masa kuliah, keduanya berpisah. DeAngelo memasuki Caltech, sedangkan Mark masuk Harvard. Walaupun akhirnya Mark di drop out karena konsentrasi mengembangkan Facebook, the forerunner of Facebook. Hal di sekitar bisa dibuat menjadi proyek. Disinilah Facebook berperan. Ide Mark ini muncul ketika universitasnya tidak memberikan Facebook buku yang memuat foto dan biodata mahasiswa. Sehingga ia membuat buku direktori mahasiswa online. Dan ini adalah proyek Setiap pertama menawarkan untuk membuat direktori, ia selalu ditolak dengan alasan mereka punya alasan untuk tidak mengumpulkan untuk informasi. Berkomunikasi dengan teman sekelas. Yang pertama, suatu malam tahun kedua kuliah di Harvard, ia menyabotase data mahasiswa dan memasukkannya di website bernama FastMouse. Kedua, sejumlah biodata terpampang dan dalam tempo 4 jam sejak peluncuran website itu, tercatat 450 pengunjung dan 22.000 foto telah mereka buka. Ketiga, pihak Harvard mengetahuinya dan sambungan internet terputus dan Mark dianggap pencuri data dan memperkarakannya. Next, yang keempat, anak muda berambut keriting ini pun meminta maaf kepada rekannya, namun ia tidak menyesali perbuatannya karena informasi tersebut sepertinya harus ada secara online. Dan kelima, alih-alih kapok, ia malah membuat website baru dengan nama Facebook, www.thefacebook.com. Website ini ia luncurkan pada Februari 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FastMouse. Keenam, sasarannya tetap sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa Harvard. Dalam penjelasan di websitenya, sekarang disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan, keluarga, atau rekan kerjanya. Dan inilah perkembangan Facebook. Ini membuat Zuckerberg kewalahan. Ia lalu meminta bantuan dua temannya untuk ikut mengembangkan Facebook. Dalam tempo 4 bulan, Facebook sudah bisa menjaring 30 kampus. Hingga akhir 2004, jumlah pengguna Facebook sudah mencapai 1 juta. Pengguna Facebook terus meningkat. Zuckerberg dan kawan-kawan kemudian mengembangkan Facebook lebih jauh lagi. Pada September 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat memiliki email. Sejak itulah jumlah anggota Facebook melesat. Jejaring yang dihimpunnya mencapai 6 juta jaringan. Kelompok pertemanan meliputi 55.000 jaringan berdasarkan demografi, pekerjaan, sekolah, kolegial,
dan sebagainya. Setiap harinya ada ratusan juta foto diupload, dimasukkan ke Facebook, dan dalam hal jumlah trafik, pengakses Facebook menjadi website teraktif ke-6 di dunia dan menjadi website jejaring sosial kedua terbesar versi Comscore. Dan inilah data penjualan saham Facebook. Jumlah anggota Facebook yang jutaan orang itu menjadi tambang emas yang menggiurkan. Zuckerberg dan kawan-kawan pun menangkap peluang bisnis yang besar. Karena itu ketika jumlah usernya melebihi 1 juta, mereka menggandeng Accel Partner, perusahaan modal Ventura, untuk membiayai pengembangannya. Modal yang ditanamkan adalah yang senilai 12,7 juta US dollar. Ini adalah investasi kedua yang masuk ke Facebook setelah sebelumnya Juni 2004 mendapatkan dan dari pendiri PayPal sebesar 500.000 US dollar. Pembenahan pertama dengan tambahan modal itu adalah dengan mengganti domainnya dari www.thefacebook.com menjadi www.facebook.com pada Agustus tahun 2005. Setelah itu, jangkauan keanggotaannya diperluas menjadi internasional. Hingga Desember 2005, jumlah anggotanya sudah mencapai sekitar 5,5 juta. Wow. Kekayaan Mark Zuckerberg. Dalam biografinya, Forbes mencatat Mark sebagai miliarder termuda atas usaha sendiri dan bukan karena warisan yang pernah tercatat dalam sejarah. Awal 2009, Mark mendapat penghargaan Young Global Leaders. Usia Mark baru 30 tahun, tetapi ia bisa menghasilkan 44 miliar dolar Amerika Serikat. Keberhasilan pria pendiri Facebook, salah satu situs jejaring sosial ternama di dunia, membuatnya nangkring dalam jajaran 10 orang terkaya di dunia versi Forbes. Tak hanya itu, dalam jajaran tersebut ia juga dinobatkan sebagai orang kaya yang paling muda. Di tahun 2018, menurut Forbes, total kekayaan Mark sekitar 1.018 triliun rupiah atau 72,3 miliar dolar Amerika Serikat. Mark menobatkan dirinya sebagai anak muda paling kaya di dunia. Mark memiliki kekasih bernama Priscilla Chan. Pada Sabtu 19 Mei 2012, tepat sehari setelah Facebook memperdagangkan sahamnya di Nasdaq, Chan resmi menikah dengan Mark. Fakta Facebook. Yang pertama, Facebook punya lebih dari 1 miliar pengguna di dunia. Ada lebih dari 110 juta pengguna Facebook di Indonesia pada 2017 menurut Hootsuite. Facebook adalah media sosial global pertama yang membuka kantor di Indonesia. Pendiri Facebook pernah datang ke Indonesia. Anda akan dibayar ketika Anda berhasil membobol Facebook. Jika website Facebook down, maka pihak Facebook menderita kerugian 25.000 US per menitnya. Banyak orang kecanduan dalam hal yang salah. Banyak tindakan kriminal dan juga pembunuhan terjadi karena Facebook. Facebook mencari tahu apa yang Anda lakukan di internet walaupun Anda sudah log out Facebook. Dalam 20 menit ada 1.851.000 update status baru di Facebook. Rata-rata pengguna smartphone mengecek akun Facebooknya 14 kali sehari. Warna dasar Facebook adalah biru karena Mark, pemilik Facebook, mempunyai kelainan yaitu buta warna merah hijau. Anda tidak bisa memblokir Mark dari Facebook. Mark resmi mengganti nama Facebook menjadi Meta. Sebagai pendiri, ia mencoba membawa visi yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan sosial lewat teknologi baru. Perubahan ini mengharuskan Mark membayar 286 miliar rupiah. Terima kasih telah menyaksikan video kelompok kami hingga selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Katak melompat melihat kera. Kerbau melongo masuk ke goa. Mohon maaf bila ada salah bicara. Kututup presentasi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenneth, Mark, give me the Zuck. But you can follow up and tell me what that means, and I'll
I'll try my best to do it for you.